Baik, selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arthur Arileo. Saya dari Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12 AA dengan NIM 2105216181016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah Mekanika Bahan dengan dosen pengampu Bapak Mirja Abdillah Pratama. Baik, pertama saya akan menjelaskan beberapa. Di sini judulnya tekuk kolom. Di sini saya akan menjelaskan penyebab tekuk pada kolom. Tekuk bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kegiatan yang disebabkan oleh ketidakstabilan pada struktur. Yang kedua, kelebihan pembebanan yang diterima oleh kolom. Yang ketiga, kelemahan dari elemen struktur. Yang keempat, ketidaksesuaian tumpuan yang digunakan. Yang terakhir, dimensi kolom yang relatif tipis. Kemudian di sini juga ada tekuk elastis versus tekuk inelatis. Untuk tekuk elastis, yaitu kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih besar daripada kelangsingan kritisnya. Untuk tekuk inelatis, kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih kecil dari kelangsingan kritisnya. Baik, untuk tekuk elastis, kolom tunggal adalah komponen struktur tekan yang terbuat dari suatu profil. Kapasitas tekan kolom tunggal terbatas karena ukuran penampangnya terbatas. Akibat pengaruh besar kolom tunggal dapat melentur. Ini contoh gambar lentur tekuk elastis. Gambar di atas menunjukkan batang lurus dengan tumpuan sendi dibebani gaya tekan aksial dengan ditandai P, ini P, yang mengakibatkan batang melengkung. Anggap penampang letaknya X dari ujung kiri mengalami pelenturan sebesar Y akibat beban P, dan pelenturan Y penampang tersebut bekerja momen lentur dengan rumus seperti ini. Kemudian ini adalah rumusnya, karena M sama dengan E1 sama dengan DY per DX kuadrat, maka persamaan di atas menjadi E1 sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P dikali Y. Sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min per E1 dikali Y. Masing-masing ruas persamaan dikalikan dengan 2 DY, sehingga E1 sama dengan DY per DX dikali DY per DX dalam kurung 2 DY sama dengan min 2 dikali P dikali Y dikali DY. Jika masing-masing ruas persamaan di atas diintegralkan, maka E1 sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P dikali Y kuadrat plus C1. Pada Y sama dengan A dikali DY per DX sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan min P dikali Y kuadrat plus C1. Substitusikan C1 dalam persamaan E1 sama dengan EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat. Dalam kurung sama dengan min P dikali Y kuadrat plus C1. Maka DY per kuadrat A kuadrat min Y kuadrat sama dengan kuadrat P per EI dikali DX kuadrat. Masing-masing ruas diintegralkan sehingga diperoleh ARC dikali sin Y per A sama dengan X kuadrat
P per EI ditambah C2. Pada X sama dengan 0, pelenturan Y sama dengan 0, sehingga C2 sama dengan 0. Persamaan di atas menjadi ARC dikali sin Y per A sama dengan X dikali akar P per EI. Diturunkan lagi, sin dikali Y akar P per EI min Y per A. Pada X sama dengan L, pelenturan Y sama dengan O, persamaan sin X akar P per EI sama dengan Y per menjadi P sama dengan N sama dengan dalam kurung N V tutup kurung kuadrat EI dikali EI per L kuadrat. Untuk P dikali O, persamaan di atas tidak bernilai nilai P terjadi diperoleh bila N sama dengan 1, sedangkan P disebut sebagai beban kritis per dengan memasukkan nilai N sama dengan 1 ke dalam persamaan. P sama dengan dalam kurung N V dalam tutup kurung kuadrat dikali F1 per L kuadrat, sehingga P sama dengan V kuadrat dikali EI per L kuadrat. Persamaan di atas dibagi dengan luas penampang A. Diperoleh tegangan kritis per sama dengan V kuadrat E per KL per kuadrat. Ini untuk keterangannya, KL per R kuadrat sama dengan kelangsingan batang, K sama dengan faktor panjang efektif, R sama dengan akar I per A, jari-jari inersia, I sama dengan momen inersia. Tampak bahwa tegangan kritis bentang berbanding terbalik dengan kuadrat kelangsingan. Semakin langsing yaitu batang, maka beban kritis semakin kecil. Tekuk elastis terjadi pada kolom langsing dengan kelangsingan batas dalam kurung AC tutup kurung kuadrat sama dengan AC akar 2V kuadrat E per FY. Kemudian di sini saya akan menjelaskan teknik inelastis. Teori modulus yaitu tekuk inelastis dibagi menjadi dua teori, yaitu teori modulus tangan atau enggeser pada tahun 1889. Karena kolom dengan panjang yang umum pada saat sejumlah seratnya menjadi inelastis, maka modulus inelastis ketika tertekuk lebih kecil dari awalnya. Menurut enggeser, kolom tetap lurus sampai serat sebelum runtuh, dan modulus elastis pada saat runtuh adalah tangen sudut garis singgung pada kurva tegangan kurva. Kemudian ini rumusnya untuk tekuk inelastis teori modulus tangen enggeser pada tahun 1889, karena M sama dengan E1 D kuadrat Y per DX kuadrat, maka persamaan di atas menjadi EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min PY. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P per EI dikali Y. Ini gambar hubungan tegangan regangan. Beban kritis yang digunakan sama persis dengan tekuk elastis. Perbedaannya adalah dengan mengganti modulus elastis E dengan modulus tangen EI, sehingga menjadi VER sama dengan V kuadrat dikali EI per KL per R kuadrat. Menurut Padasbaya, pada tahun 1992, tegangan kritis maksimum untuk tekuk inelastis ditetapkan sama dengan tegangan leleh, sehingga
dengan mengasumsikan bahwa VAR sama dengan FY. Maka nilai modulus tangen FC. EI sama dengan FY KL per R kuadrat. FY dikali KL per R kuadrat per V kuadrat. Kemudian teori modulus terreduksi. Jasinski mengkritik bahwa pembalikan ragangan yang terjadi pada batang tidak ikut diperhitungkan, sehingga muncul teori baru, yaitu teori modulus terreduksi. Ini adalah salah satu contoh gambarnya seperti ini. Ini juga serat yang dibebaninya seperti ini. Ini ditandai, diasumsikan sebagai garis lurus, dan ditandai dengan serat yang tidak terbebani. Ini dari sini kemudian adalah nilai konstan mutlak dari defleksi. Ini gambar-gambarnya, gambar modulus terreduksi. Distribusikan regangan sesaat terjadi tekuk. Distribusi regangan saat terjadi tekuk juga ini. Adapun persamaan modulus terreduksi dengan rumus seperti ini, ER sama dengan 4E dikali EC per kuadrat E plus kuadrat EC pangkat 2. Akar E plus akar EC pangkat 2. Mohon maaf. Kemudian dijabarkan ER sama dengan 2E plus FT per E sama dengan E ditambah ET. Teori tangen modulus selalu memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan teori modulus terreduksi. Alasan teori tangen memiliki nilai lebih dekat dengan kondisi aslinya dengan menggunakan dua bidang kolom ideal. Kemudian tekuk tidak elastis terjadi pada bentang tekan dengan kelangsingan KL per R sama dengan L per AC. Tegangan kritis maksimum ditetapkan sama dengan tegangan lele. Bentuk persamaan tegangan kritis AISC ialah VAR sama dengan FY min K per KL per VAR sama dengan FY min K dikali KL per R dikali N. Dengan K dan N adalah konstanta. Turunan persamaan di atas ke perubahan KL per R ialah D dikali VAR per D dikali KL per R sama dengan min K dikali N dikali KL per R dikali N min 1. Diturunkan lagi, D dikali VAR per D dikali KL per R sama dengan min 2 V kuadrat dikali E per KL per R kuadrat. Untuk KL per 2 yaitu lebih besar dari DE. Untuk KL per R juga lebih besar DE dapat dicari dengan mendistribusikan persamaan VAR sama dengan VY sama dengan K dikali KL per R kuadrat N. Dengan D dikali VAR sama dengan D dikali KL per R kuadrat sama dengan min K dikali N sama dikali KL per R dikali N kuadrat min 1. N pangkat min 1. Maka K CA plus V kuadrat dikali V sama dengan C kuadrat min VY sama dengan 0. Turunan persamaan di atas permukaan KL per R sama dengan D dikali VAR sama dengan per D dikali KL per R sama dengan K dikali N dalam kurung C tutup kurung dikali N pangkat min 1. Dari persamaan itu dan persamaan ini diperoleh min K dikali N dikali AC
dikali N pangkat min 1, dikali AC N pangkat min 1, sama dengan min 2 V kuadrat dikali V sama dengan per A dikali C atas K N dikali N dikali AC N min 1 min V kuadrat dikali V per AC pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian di sini berdasarkan hasil tes nilai N yang sesuai tekuk kolom baya adalah 2 sama dengan nilai K dan nilai AC sama dengan dapat ditentukan dengan persamaan seperti ini. Dan diperoleh lagi yang baru 2 dikali K dikali AC pangkat N min 1 terus min 2 V kuadrat dikali E per A. Maka K sama dengan V kuadrat dikali E per AC pangkat 4. Substitusikan K dan AC ke dalam persamaan VER sama dengan VY min KL per R kuadrat. Mungkin di sini enggak kuadrat juga, maka ditandai dengan N. Bisa saja pangkat 4 atau 3 bisa. Untuk KL per R sama dengan AC diperoleh, VER sama dengan VY min V kuadrat dikali E per AC pangkat 4 dikali AC pangkat 2 atau VER sama dengan PY min V kuadrat dikali C sama dengan AC pangkat 3. Untuk kemudian ada VER sama dengan VY sama dengan V kuadrat dikali E dikali PY sama per 2 dikali V pangkat 3 dikali E. Bisa juga VER sama dengan 0,5 PY. 0,5 VER sama dengan FY min K dikali VER diperoleh K sama dengan 0,5. Kemudian ada persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan 0 kurang lebih KL per R tutup kurung kurang lebih AC. Dengan rumus VER sama dengan FY tutup kurung min KL per R kuadrat per 2 AC kuadrat. Nah, di sini yang ketiga atau C, panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Panjang tekuk LK bentang tekan sangat tergantung pada jenis peletakannya. Seperti kolom dengan tumpuan jepit dapat melengkung ujungnya dari berotasi dan transisi sehingga mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan tumpuan sendi. Ini adalah contoh-contoh garis lentur akibat tekuk. Ini ada jepit, jepit sendi, roll tanpa rotasi sendi, sendi, lepas sendi, roll tanpa rotasi sendi. Apabila LK berbanding K dikali L, di mana K faktor panjang tekuk, maka nilai K di sini ada K teoritis dan K desain menurut masing-masing bagiannya. Ada jepit-jepit, jepit sendi, jepit roll tanpa rotasi, sendi-sendi, jepit sendi, kemudian ada sendi roll tanpa rotasi. Dan ini K teoritis dengan nilai-nilainya dan K desain dengan nilai-nilainya. Untuk kolom pada struktur vortal, faktor panjang tekuknya sama dengan K dipengaruhi nilai C2 pada ujung-ujung kolom. Nilai C2 pada saat satu ujung adalah rasio jumlah kekuatan semua kolom terhadap jumlah kekakuan semua balok yang bertemu di ujung tersebut dengan ditulis rumus sebagai ini. Rumusnya seperti ini. Kemudian ini penjelasannya. ICA merupakan momen inersia kolom di titik A, ICB merupakan momen inersia di kolom di titik B, I LA sama dengan panjang kolom di titik A, I LCB adalah panjang kolom di titik B. Kemudian ada IBA sama dengan momen inersia di titik A. IBB kemudian adalah momen inersia di balok B. LBA adalah panjang balok di titik A dan LBB adalah panjang balok di titik B. Untuk tumpuan jepit G sama dengan 1, untuk tumpuan sendi G sama dengan 10. Faktor tekuk K dihitung dengan memasukkan nilai G
kedua ya ujung-ujungnya pada nomogram di atas dari kedua titik nilai G, ditarik garis memotong garis, skala K, titik potong ini menunjukkan nilai K dari kolom tersebut. Terdapat dua nomogram yaitu struktur tak tergoyang, ujung-ujung kolom yang ditinjau tidak dapat berpindah ke arah lateral. Yang kedua ialah struktur bergoyang. Ini contoh perhitungan. Kita memasuki contoh perhitungan. Untuk kolom kedua yang sendi. Gambarnya seperti ini. Diketahuinya IX sama dengan 43,800 cm pangkat 4. Untuk IY-nya sama dengan 2,140 cm4 dan A-nya ialah 114,2 cm4. Di sini ada cara penyelesaiannya, ada pertanyaannya juga. Sebuah kolom pada gambar di atas ditekan oleh beban aksial P. Tumpuan diberikan di titik tengah B di dalam bidang gambar. Namun tumpuan lateral yang tegak lurus bidang gambar hanya diberikan di kedua ujung kolom dengan penampang baja dengan modulus elastis E sama dengan 200 GPa dan tegangan batas proporsional RPI sama dengan 800 MPa. Panjang total kolom adalah L sama dengan 7,50 meter. Tentukan beban 1 jin dalam kurung P dikali 1 jin tutup kurung dengan faktor keamanan N sama dengan 2,5 terhadap tekuk kolom petir. Untuk jawabannya, diperhatikan dari tumpuannya kolom dapat menekuk dalam suatu bidang lentur utama. Yang pertama, kolom dapat menekuk dalam bidang gambar di mana jarak antara tumpuan lateral L/2 sama dengan 3,75 meter dan ditentukan terjadi di sumbu 2/2, 2/2. Kolom dapat menekuk tegak lurus bidang. Gambar dengan lenturan terhadap sumbu 1/1 dengan jarak antara tumpuan lateral sama dengan 7,5 meter. Di sini kita akan mencari beban kritis. Jika kolom menekuk di dalam bidang gambar, maka dimasukkan rumus seperti ini. PCR sama dengan V kuadrat E/2 sama dengan L kuadrat pangkat L/2 pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya seperti ini. Dan kemudian dihasilkan 16.773,900 Newton. Kita masukkan kilonewton. Jadi 16.783 kilonewton. Tegangan kritis RCR sama dengan PCR per A sama dengan 3003 per 114,2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 262,94 megapascal. Ini sangat sinkron dengan RPI-nya karena MPI-nya 300, karena RCR tidak boleh lebih dari RPI. Jadi oke di sini. Kemudian kita akan menghitung beban izin. P izin sama dengan PCR per N. Di sini kita menemukan hasilnya yaitu 1201,2 kN. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya bisa menjadi ilmu buat kalian semua. Terima kasih. Me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes I'm thinking about you.